Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 TPLG 115. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan produk yang akan kami jual, yaitu ini cemilan yang berupa basreng. Sebelumnya dalam kelompok kami, eh, saya Fadila bin Syakur selaku CEO dibantu oleh Zakwan Gilang sebagai manajer distribusi dan sales, dilanjut oleh Marzuki Ridwanus Salam sebagai manajer promosi, lalu ada Kevin Nugraha sebagai manajer pemasaran, Putri Permatasari sebagai manajer konten kreator, dan yang terakhir ada Rizal Fahri sebagai manajer keuangan. Pada bagian pertama, izin memperkenalkan apa itu ini cemilan. Ini cemilan berawal dari ide yang muncul di tengah rasa bingung dan lapar kala berkegiatan, di mana muncul rasa ingin makan, tapi nggak mau yang berat, tapi tetap juga enak. Juga dari rasa kurang ketika bermain ataupun berkumpul bersama teman. Hal inilah yang membuat terpikir munculnya brand ini cemilan. Maka dari situlah ide usahanya muncul. Dan yang kami jual adalah basreng. Lanjut, latar belakang usaha beserta data. Diawali dengan rasa kurang lengkap ketika melakukan sesuatu, juga saat tidak tahu ingin melakukan apa. Lalu hal lain yang muncul sebagai pendukung adalah keberadaan affiliate. Yang kedua ada riset market. Dari hasil riset market kami, basreng adalah cemilan tahan lama dan cocok untuk semua kalangan. Kebanyakan orang suka pedas dan gurih. Pasar online seperti Shopee dan TikTok Shop menunjukkan permintaan tinggi untuk kemasan besar 500 gram karena lebih hemat. Peluangnya adalah menjual basreng koin 500 gram varian pedas, daun jerak, dan original. Dilanjut dengan visi dan misi yang akan dibacakan oleh Kevin. Visi dan misi produk kami yaitu visinya menjadikan teman dekat di tiap-tiap kegiatan sehari-hari, bukan hanya dengan basreng tapi dengan aneka aneka lainnya yang siap menemani main, belajar, gabut hingga santai. Dan misinya yaitu praktis dan mudah dibawa, menyediakan beberapa pilihan baik rasa maupun jenis, harga yang terjangkau dengan kualitas terjaga, tampilan kemasan yang keren. Oke, di sini ada deskripsi produk kami, yaitu produk kami basreng dengan ukuran 500 gram, bentuk memanjang teksturnya, dan variannya kita ada pedas, daun jeruk, dan original. Dan keunggulannya itu praktis dan mudah dibawa, menjadikan dua rasa pilihan, menyediakan beberapa pilihan ukuran, ada yang 500 gram, lebih hemat untuk stok di rumah, dan kemasan plastik tebal, transparan, tambahan label varian rasa. Oke, dilanjut dengan strategi pemasaran. Strategi pemasaran dalam penjualan sebuah produk, pemasaran merupakan salah satu imbalan. Karena dengan strategi yang tepatlah kita mendapatkan target yang diinginkan. Berikut strategi pemasaran kami. Pertama, pembuatan desain promosi. Kedua, desain kemasan yang keren. Ketiga, pembuatan desain testimoni. Keempat, menawarkan secara langsung dengan memberitahu produk. Kelima, pemberian tester kepada konsumen. Di sini juga ada contoh desain kemasannya dan contoh desain testimoninya. Oke, terima kasih Putri. Strategi pemasaran dilanjut oleh Jakwan. Dipersilakan Jakwan. Kan untuk strategi pemasaran, penentuan harga, distribusi, dan tempat penjualan. Penentuan harga 50 gram terjual 5.000, 100 gram terjual 10.000. Untuk tempat penjualan kami lakukan secara online, alias lewat pemesanan namun pembayaran cash. Sedangkan untuk distribusi, melihat target pasar sekarang mulai dari pelajar, kami akan langsung mengantarkan ke sekolah, bertemu dengan konsumen. Terima kasih Jakwan. Dilanjut oleh Rijal di bagian analisis SWOT dan pros con. Silakan Rijal. Baiklah, di bagian analisis SWOT-nya atau SWOT, di bagian strength-nya, produk basrengnya ini punya rasa yang gurih dan disukai banyak orang. Bahan bakunya relatif mudah didapat, murah, dan proses penggorengannya bisa menghasilkan tekstur renyah yang menarik. Dan ini juga lebih fleksibel, bisa dijual di online maupun offline. Dan varian rasanya itu lebih fleksibel juga untuk divariasikan. Tapi untuk weakness-nya, daya simpan produk ini tuh terbatas, atau mudah lembek, atau
basi jika tidak dikemas dengan dijaga dengan baik. Dan basreng ini benar-benar ketergantungan sama minyak dan juga kualitasnya tidak konsisten karena waktu masaknya itu berpengaruh kepada renyah dari basrengan tersebut. Dan modal dan peralatan penggorengan atau pengemasan dan transportasi mungkin cukup berat kalau dipikir-pikir gitu kan. Dan persaingan dari produk sejenis ini tuh sudah lebih dikenal atau harga yang lebih murah gitu. Dan opportunities-nya atau peluang tren makanan ringan terus meningkat, banyak orang suka snack praktis, kemajuan teknologi dan media sosial dan membantu untuk mempromosikan makanan ini lebih mudah yang kita lihat di TikTok ataupun di Tokopedia. Dan ada peluang kerja dengan minimarket, warung, kafe, toko, oleh. Dan ini membantu orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Dan permintaan pada rasa baru atau inovasi itu sangat banyak, dari rasa pedas, rasa lokal, rasa unik, itu banyak lah variasinya. Terus makanan ini juga sering ada di event bazar, kuliner, dan sebagai platform promosi gitu. Dan dukungan pemerintah untuk UMKM, pelatihan tentang jadi itu didukung. Di bagian threats-nya atau ancamannya, persaingannya yang ketat karena emang sih banyak yang jualan basreng di TikTok. Jadi kayak kita kalau mau jualan tuh butuh marketing yang baik gitu biar orang-orang tertarik sama usaha kita. Dan perubahan harga bahan baku, misalnya daging, tepung, dan minyak goreng itu bisa cepat naik. Dan peraturan kesehatan dan keamanan pangan yang ketat, jika tidak bisa dipenuhi, bisa jadi isu. Dan selera konsumen itu berubah-ubah, konsumen bisa berpindah ke snack yang lebih kekinian atau yang lebih sehat. Dan biaya operasional tambahan seperti listrik, transportasi, pengemasan itu bisa menaik mengikuti waktu. Dan kemungkinan produk tiruan atau pesaing menawarkan harga murah yang merusak pasar. Lanjut di bagian analisis pros dan cons. Nah ini tuh nggak jauh beda sama strength dan weakness, dimana seperti di poin pertama itu ada punya rasa gurih, ya, poin kedua bahan baku, dan poin ketiga dijual dengan fleksibel, dan poin keempat itu tren makanan ringan jadi mudah buat terkenal gitu makanan. Dan consnya ketergantungan bahan minyak, bahan baku segar dan minyak. Kualitas tidak konsisten, seperti yang saya bilang tadi, yaitu waktu masak berpengaruh pada kualitasnya, persaingan produk karena banyak yang jual, perubahan harga bahan, dan peraturan kesehatan dan selera konsumen. Baik, itu dari saya. Terima kasih kepada Rizal. Kita lanjut di bagian targeting dan analisis pasar yang dilakukan oleh Marzuki. Silakan Marzuki. Terima kasih. Jadi target penjualan kami ialah mulai dari anak-anak hingga dewasa awal dengan SE menargetkan kepada pelajar, mahasiswa, orang-orang kantor hingga anggota rumah tangga dengan hobi seperti bermain, nongkrong, menonton sesuatu hingga sekedar berkumpul ataupun mengobrol. Cara pembeliannya cash dan dapat informasi via media sosial dan testimoni orang-orang di sekitarnya. Adapun untuk daerah, kami memilih Bogor melalui Bogor Raya, yaitu bagian kota dari Bogor maupun kabupaten. Next. Di bagian analisis pasar sendiri, yaitu kami ada memiliki dua produk, yaitu dari original dan pedas daun jeruk. Di segmentasi pasarnya sendiri, di bagian original ini untuk umurnya dari 7 sampai 55 tahun. Di bagian geografisnya sendiri yaitu di daerah Jawa atau kota dan desa. Gaya hidupnya ini suka cemilan atau instan atau praktis. Pekerjaannya yaitu pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pekerja. Gendernya sendiri itu laki-laki atau perempuan. Untuk targetingnya ini kita memiliki konsumen umum, keluarga dan anak sekolah, pembeli cemilan harian. Dari positioningnya ini kita kalangan menengah, basreng rasa original yang gurih dan cocok untuk semua usia. Mix marketingnya produk basreng rasa original, price 10.000, place-nya itu warung atau kantin atau e-commerce. Promosinya dari mulut ke mulut atau poster atau media sosial. Lanjut ada produk ke pedas daun jeruk
itu dari umur 14 sampai 30 tahun, geografisnya itu perkotaan, gaya hidupnya itu FOMO atau suka pedas, aktif di media sosial juga, pekerjaannya itu sama pelajar, mahasiswa, pekerja muda, gendernya itu laki-laki atau perempuan, targetingnya itu anak muda pencinta pedas atau pengguna aktif TikTok dan Instagram. Positioningnya ini kalangan menengah atau basreng pedas dengan aroma daun jeruk yang kekinian dan nagih. Mix marketingnya itu produk basreng pedas daun jeruk. Price-nya itu sekitar 15.000. Place-nya itu e-commerce atau online shop. Promosinya itu dari live TikTok atau influencer konten pedas. Terima kasih. Baik, terima kasih Marzuki. Sekian presentasi dari kami. Cukup mungkin dari saya. Sekian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.